Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKK Menyapa. Saudara, hari ini kita akan kembali lagi merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun saya tidak akan membacakan bagian ini secara keseluruhan, saya akan membacakan hanya ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-4a-nya saja. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami boleh kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Allah Roh Kudus bantu kami untuk bisa mengerti, memahami firman Tuhan, terlebih untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-4a. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, suatu kali saya membaca sebuah cerita yang menceritakan tentang seorang pria yang begitu mencintai pasangannya. Pria ini rela melakukan banyak hal apa saja untuk menyenangkan pasangannya. Dia bekerja seharian, mencari uang yang banyak untuk bisa memenuhi apa yang pasangannya butuhkan. Tapi suatu kali pria ini mendapati bahwa pasangannya ini ternyata telah mengkhianati dia. Dan bukan hanya sekali, tetapi telah berkali-kali pasangannya ini mengkhianati dia dan berlaku tidak setia kepadanya. Tetapi menariknya adalah sang pria ini bukannya pergi meninggalkan pasangannya, tetapi dia tetap bertahan dengan pasangannya ini dan memilih untuk memaafkannya. Suatu kali seorang bertanya kepada dia, apa alasannya untuk melakukan itu? Dan pria ini menjawab bahwa karena dia mencintai pasangannya. Saudara, inilah gambaran yang walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi sedikitnya bisa menggambarkan tentang bagaimana kesetiaan Allah kepada kita umat yang dikasihinya, yang berkali-kali berlaku tidak setia kepadanya. Saudara, dalam perikop yang telah kita baca tadi, yakni dalam ayatnya yang pertama sampai yang keempat, Paulus ingin menekankan bahwa kesetiaan Allah itu tidak bergantung kepada setia atau tidaknya umat Allah dalam melakukan kehendaknya. Tetapi kesetiaan Allah itu didasarkan kepada dirinya sendiri, yang di dalam ketetapan dan kehendaknya telah berjanji untuk setia kepada umatnya. Sekalipun umatnya seringkali berlaku tidak setia kepadanya. Atau dengan kata lain, ketidaksetiaan umat Allah itu tidak kemudian membuat Allah berubah menjadi tidak setia. Allah tetaplah Allah yang setia kepada umatnya. Saudara, inilah yang kemudian kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Bangsa Israel yang berkali-kali menolak Allah, melupakan Allah, tidak mempercayai Allah, tidak setia kepada Allah. Tetapi Allah juga berkali-kali menunjukkan kesetiaannya kepada mereka. Saudara, Allah sekali-kali tidak melupakan dan meninggalkan mereka. Itulah Allah kita yang setia kepada janjinya. Tetapi bukan berarti kesetiaan Allah ini bisa membuat umat Allah bisa hidup seenaknya di hadapannya. Di ayat 5 sampai ke 8, Paulus mengingatkan bahwa selain Dia adalah Allah yang setia, Allah kita juga adalah Allah yang adil. Dan Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa Allah menghukum dan menghakimi orang yang berbuat dosa. Tapi saudara, syukur kepada Allah. Di atas kayu salib, Allah menunjukkan bagaimana kesetiaan dan keadilan Allah itu dinyatakan melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara, di atas kayu salib, Allah menunjukkan bahwa hukuman terhadap dosa itu harus dinyatakan. Tapi di kayu salib yang sama, Allah juga membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia kepada umat perjanjiannya. Oleh karena itu, ketika mungkin kita gagal untuk setia, kita kembali jatuh di dalam dosa, ingatlah bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Janjinya adalah tetap setia bersama dengan kita. Tangan Allah tetap terbuka untuk menerima kita kembali. Saudara, ketika kita mulai gagal untuk setia, bangkitlah kembali. Pandanglah kepada salib Kristus yang akan memampukan kita untuk kembali setia kepada Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini. Kiranya firman yang sudah kami baca dan kami renungkan ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan buat kami untuk tetap setia karena ada Allah yang sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Dan biarlah kami boleh terus memandang kepada salib Kristus yang memampukan kami untuk setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.